Sekalipun kita menghadapi masalah dalam hidup kita, sekalipun kita menghadapi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di dalam hidup kita, tetapi ketika kita pada saat ini datang ke tempat ini, artinya penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pada malam yang ke-9 ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi setiap hati kita dan mengurapi hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Pada saat ini kita datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Kita datang bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita datang untuk menjadi penyembah yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, jangan biarkan itu menghalangi engkau untuk menyembah Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan telah mengatakan bahwa kita adalah orang benar, kita adalah orang kudus. Oleh karena anugerah yang besar yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita pegang kebenaran itu ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita pegang kebenaran yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika nantinya kita berdoa kepada Tuhan untuk menerima kepenuhan daripada Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Mari kita masuk untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan di dalam tempat ini. Haleluya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Puji sungguh pasahan sudah namanya unang pasok mo au subi na laro unang nagbiyaw. Haleluya.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan puji bagi Tuhan. Ujui romas Nikodemus. Borgin lau menunggu Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus,
siap untuk memberkati setiap hati kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita akan berdoa, kasih Tuhan dan janji Tuhan akan dilimpahkan dan diperlukan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara puji kasih di dalam nama Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa kuasa dan penyertaan Tuhan boleh kita rasakan, dirasakan oleh setiap hati kita, sehingga yang lemah akan Tuhan kuatkan, yang sakit akan Tuhan sembuhkan, dan setiap hati kita akan Tuhan pulihkan pada saat ini, karena kita sangat memerlukan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kekuatan yang baru akan kita terima daripada Tuhan. Kita berdoa nanti supaya setiap hati Tuhan berikan hati yang rindu ingin dipuaskan oleh kuasa dan kepenuhan daripada Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Dan seluruh para pelayan Tuhan yang melayani pada saat, mari kita doakan. Mulai dari MC, musik, operator, dan juga secara khusus bagi hamba Tuhan yang telah Tuhan persiapkan dan urapi, agar kuasa Tuhan yang menyertai hambanya, dan Tuhan akan berbicara melalui hambanya. Setiap hati kita akan dikuatkan oleh firman kebenaran Kristus yang akan kita dengarkan. Dan di akhir pujian nanti, untuk menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, kami mengundang Bapak Sintua Esi dahulu untuk berdoa, menyerahkan setiap rangkaian acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan. Tubrani Sampulu Yudia. Haleluya. Sanggup
ini kuasa dan hadirat Tuhan di tempat ini untuk memberkati setiap hati yang haus, setiap hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang berkuasa meneguhkan setiap hati yang lemah, memberi kekuatan yang baru akan kita dengarkan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Andus J. Barusi MPH yang telah Tuhan urapi dan persiapkan untuk menyatakan firman-Nya. Pada saat ini saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman yang akan kita dengarkan adalah firman yang akan menjawab setiap pergumulan kita, yang akan menjawab setiap kelemahan kita, sehingga kita akan diteguhkan untuk kita boleh datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita akan puji bagi Tuhan. Totong saya tapi Allah Tuhan, menantu dia yang lalu. Haleluya. 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 Dia ho, dia ho. Di jauh Allah ada Tuhan. Dia ho, dia ho. Di jauh Tuhan ada Leo. Mau lihat Tuhan. sehingga rohani rotuzulum patutor diri nami patutor rohanami tuturuni silami marhite-hite itu kami terpasu-pasu dalam rohanami marhite-hite itu goto kami sama dia kami mangilutoko asasi tok kami dia rupamu napirasito nito di perbadiani alaniman Tuhan diborino kami nomor sobat berupamu ungkap pagilum musa berbagi kamu ida jala ta'atak mahuriamon apostorohanan itu hanam olopo muhami pasoronomu totimi timur nami marsada-sada apostorohanami dan jauh muhami disediakan elek-elek nami dan jauh muhami disediakan akad junjung nami asiru hammar nidahan Tuhan disediakan di pasami maka tayo moho mana hinangi mana kosong pinusi mabarang Tuhan siatikyo rudi salin nilelena haleluya sama-sama katakan
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan senang bertemu dengan saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita masuk kepada satu materi tentang karya Roh Kudus. Oleh karena itu kita pelajari firman Tuhan dengan baik. Kita perhatikan bagaimana kita boleh hidup sepadan seturut dengan kehendak Bapa kita di surga. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Puji Tuhan. Karya yang pertama Roh Kudus kerjakan ketika kita menerimanya ialah menerima kuasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, selama doa 10 malam ini, mujizat dua terjadi yang mungkin Anda tidak pahami. 3 hari yang lewat turun hujan, saya berdoa di ruang tamu, tiba-tiba sini datang. Dia mungkin melihat saya berdoa. Itu pas jam 5 itu atau setengah jam 6 itu, pas mau berangkat, tiba-tiba hujan deras. Saya berdoa sampai kami di teras, mulai reda sampai di simpang jam 6, hujannya berhenti. Puji Tuhan. Kemudian tadi saya dengar kok suara berisik. Saya tanya sisikan, nah udah tuh, iya Pak, hujan di luar. Saya keluar sebentar, saya lihat awan sudah gelap, hujan mulai deras. Saya perintahkan, Tuhan hentikan hujan. Saya katakan kepada Tuhan dan saya bicara sendiri, hentikan hujan. Kemudian saya masuk, saya lihat tetesan seng tidak lagi jatuh. Saya baca WA jemaat, Pak di sini hujan. Saya katakan di gereja Malinda cerah. Kok bisa pula hujan di saat pikir saya? Kemudian saya keluar sebentar ke samping, saya lihat ke atas. Gimana Tuhan lagi kok ada hujan? Di gereja ini sudah berhenti. Saya katakan, tiba-tiba si Tuhan muncul. Hujan berhenti, orang-orang benar tidak akan terhalang oleh karena apapun. Puji Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ada roh, saudara percaya kepada Tuhan, jangankan apa saja, hujan pun bisa saudara suruh untuk berhenti. Puji Tuhan. Dan saya tanggal berapa sekarang? 21. Besok ulang tahun gereja kita tanggal 22 Mei. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, ini jemaat yang pertama dulu, gak ada lagi di sini, entah kemana semua, jemaat bulan-bulan. Perhatikan bagus-bagus apa yang saya katakan. Makanya kita klaim Tuhan, tetaplah kita berbuat baik, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ketika gereja ini mau diresmikan tahun pertama, perhatikan Bapak Ibu bagus-bagus. Saya telepon ke pengurus ketua, Pak, kami sudah di Tanjung Rawa. Sekeliling ruangan ini semua, sekeliling daerah ini sudah gelap gulita. Orang belum ada yang datang. Tapi kalau di sini Pak Mindo dia tahu itu, karena cuma dia yang di sini. Mindo dulu tahu itu ya. Masih nggak 10 tahun yang lewat belum ya?
belum. Kemudian saya lihat gelapnya gak tanggung, petirnya kuat sekali. Orang belum datang karena itu masih jam 2 atau jam 3, karena acara jam 4 akan dimulai. Petirnya luar biasa, petirnya luar biasa. Kemudian mulailah datang satu-satu orang. Langsung saya keluar dari gereja. Hujan turun, dalam rintik-rintik mulai. Saya di sana, di gedung sudah penuh orang karena hujan, melihat apa peristiwa yang akan terjadi. Kok gelap sekali. Kemudian saya berdoa di situ. Tuhan, kalau Tuhan turunkan hujan, saya tidak akan keluar, saya tidak akan bergerak dari lapangan ini. Kalau Tuhan buat saya malu, saya akan malu, permalukanlah saya. Puji Tuhan, gak sampai 1 menit, gak sampai, karena begitu saya perintahkan berhenti, cerah semua. Dan saat itu juga semua lingkungan ini menyaksikan awan yang gelap itu berjalan semua dari sini langsung gak sampai 1 menit langsung matahari terbit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang ikut kembali peresmian pertama di sini? Ya Bapak Minggu tahu persis itu. Sampai orang di gede pada heran semua. Pak Pendeta lihat itu udah mau kena hujan, dia gak keluar, gak pergi dia dari lapangan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Roh Kudus turun atas kita, dikatakan di dalam firman Tuhan, kita akan menerima kuasa. Pak Sintua kemarin ikut yang KKR ke Sibolonggoro, ikut dengan Doni Pardede. Nanti tanya Pak Sintua, kami KKR di Sibolonggoro, hujannya sudah mulai deras, langsung saya pergi ke lapangan. Saya berdoa, Tuhan, hentikan hujan, ini KKR. Datang masyarakat situ mengambil payung kepada saya karena saya tidak pergi dari lapangan itu. Si Doni Pardede semua sama anggotanya sudah pada pergi. Begitu saya katakan berhenti, saat itu juga hujannya berhenti. Puji Tuhan. Marga usaha Pak Sintua, marga usaha. Apa kata Pak Doni pada waktu itu ketika dia khotbah? Hanya pendeta Parfusik yang mampu menantang imannya. Buktikan Tuhan itu ada. Semua tim Doni Pardede sudah pada kabur semua ke rumah-rumah. Saya sendiri di lapangan, saya katakan berhenti udah. Pak Sintua masih ingat itu ya? Gak ngomong ya? Berhenti udahnya apa tidak? Berhenti. KKR kita terkait apa enggak? Nah, masih ada hujan? Gak ada kan? Malah terbit bulan. Disitulah saya dengan si Doni Pardede sampai dikatakan kepada saya, Pak Pendeta, kalau mau Bapak hentikan gurumu sebagai guru, saya bayar Pak Pendeta 8 juta tiap bulan. Apa kerja saya Pak? Kita ke luar negeri KKR, Bapak MC-nya. Saya bilang, kalau saya Bapak bawa ke luar negeri, kemarin kan Doni Pardede sampai ke Afrika, ke Filipina, ke Taiwan, KKR sampai ke Amerika. Saya mau dibawanya ke sana dengan sekali bawa ke sana semua gratis, hotel semua gratis, gaji saya dibayar 8 juta tiap bulan.
tahun-tahun ke luar negeri, saya katakan, saya punya jemaat dipercayakan Tuhan untuk saya, itulah yang akan saya gembalakan. Loh, jangan Pak, kan masih ada sin tua dan pada sin tua kita ya, vaksin tua si Daud tahu itu. Cuma saya nggak mau meninggalkan jemaat ini karena saya sayang kepada saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi rahmat Tuhan, yang pertama ketika Roh Tuhan turun atas kita, yang pertama Tuhan berikan kita kuasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa berdoa, mujizat boleh terjadi. Puji Tuhan. Siapa rupanya yang datang ke gereja ini yang tidak dikabulkan Tuhan doanya? Walaupun mereka harus berangkat juga dari sini karena sesuatu hal. Semua yang tidak punya anak yang paling marga itu Pak, yang punya skapoling, marpautnya 6 tahun tidak punya anak. Saya berdoa di kantor mereka, 1 bulan berikutnya sudah datang telepon, Pak Pendeta, puji Tuhan saya sudah dapat. Siapa lagi itu? Mereka apa? Anak guru dari perdagangan, guru sinaga ya, datang ke gereja minta doa karena tidak mempunyai keturunan. Gak sampai 1 bulan berikutnya sudah ada kesaksian, Pak, saya sudah ada tanda-tanda, saya sudah diberkati nikah saya. Tidak ada orang yang tulus di gereja ini meminta tolong yang tidak dikabulkan doa kita. Puji Tuhan. Dulu ada di sini Pak Sinaga ya, Pak Sinaga, dia berdoa, dia minta mohon doa agar diangkat menjadi kepala wilayah di Ganesha Operation. Saya berdoa, dulu dia masih kepala cabang Medan. Saya terus berdoa, puji Tuhan, 1 bulan berikutnya datang surat perangkatan menjadi kepala wilayah Ganesha Operation, tapi dipindahkan ke Pekanbaru. Ada lagi yang mau doa untuk PNS dengan tulus dia. Sekarang sudah ditempatkan di mana ya? Di Tanjung Balai ya, Tanjung Balai. Kalau saudara tulus berdoa, yakinlah gereja ini masih ada mujizat. Tuhan masih berkarya di gereja ini. Yakinlah saudara. Karena kita tidak akan pernah bermain-main mengikut Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan letih, lesu untuk memuji Tuhan. Apapun kita berikan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak terjawab. Yakinlah saudara. Tulus sajalah mengikut Tuhan. Bersaksilah di gereja ini, mau apapun saudara, Tuhan pasti kabulkan. Puji Tuhan. Ada tempat di kampung kami, Burkapi, namanya si Berliana, datang ke rumah, rupanya dia sudah umur 32 tahun. Saya tanya, berapa itu? Dua-dua. Marga apa suamimu? Belum, Pak, doakanlah. 3 bulan berikut, paling lama 3 bulan kau harus sudah nikah. Saya katakan, salam saya. 3 minggu berikutnya kedengaran dia sudah dipinang orang, langsung menikah. Belum ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus melalui saudara di gereja ini. Semalam kami melayat orang meninggal. Saya pikir bapak ini sudah punya cucu, rupanya belum punya anak. Marga apa, Mam? Marga Adui. Udah
berapa? Udah yang kawin? Oh, belum punya anak saya Pak. Udah usia berapa? 43 tahun usianya. Tanya kok mau Pak asal punya keturunan awin. Saya katakan kepada dia, paling lambat tahun depan kamu sudah dapat. Tapi biasanya Tuhan kasih 3 bulan paling lama itu sudah langsung ada ciri-ciri yang dikasih Tuhan kepada saya. Kapan waktunya itu doa itu akan dikabulkan. Karena dia terus berkata kepada saya semalam di tempat orang meninggal, tanya Bapak Mah asal kado dah air beringa masih mengadu dana dengan tulusnya Bapak itu. Saya katakan Pak, tahun seperti ini tahun depan lihat kamu sudah punya keturunan. Saya katakan, bisa Bapak jamin? Ini nomor telepon saya. Saya kasih nomor telepon saya karena dia minta. Saya siap menyatakan kebenaran firman dan doa-doa orang benar pasti dikabulkan oleh Tuhan. Saudara juga harus seperti itu. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara harus bisa buktikan kepada orang lain bahwasanya Tuhan itu ada. Jangan melalui hidupmu iman orang goyah. Ya. Jangan melalui hidup kita justru iman orang lemah. Tetapi melalui hidupmu iman orang harus semakin kokoh. Puji Tuhan. Iya, hanya melihat kita, power kita punya iman kepada Tuhan, jadi yakin Tuhan itu ada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan menjadi senjata kita dalam setiap peperangan kita. Katakan amin. Ya, jangan khawatir. Kemiskinan, kelemahan, penyakit tidak akan mengganggu saudara kalau Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya, apapun itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yang penting kita bersahabat dengan Tuhan. Nah, kita lihat apa yang harus kita pergunakan di dalam hidup kita. Kita baca di Efesus 6 ayat 11 ya. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11, sama-sama kita baca satu-satu ya. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma senjata TNI yang ada, senjata Allah juga ada. Cuma kadang-kadang kita memakai senjata sendiri, ketapel, tumbuh sama orang, kalau enggak kolang-kolang sama orang, kalau enggak itu enggak perlu. Kalau saudara dibenci orang, senjatanya ini kamu pakai. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, jangan senjata manusia. Coba pakai senjata manusia. Anda benci dengan orang, ambil senapan tembak kepalanya, masuk penjara kau. Pulang dari sini coba-coba aja lah, tontok kepala orang, mudah-mudahan bengkak. Besoknya kamu diangkat ke Polsek Patembahan. Kalau nggak percaya tes. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Apa itu? Terus sama-sama kita baca satu-satu ya. Iya, ini musuh kita karena nggak nampak ini. Ya, iblis itu nggak nampak, tapi ngeri, pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, iblis itu tidak ada wujudnya, tetapi dia masuk ke hati orang, dia merusak terus. Rencana jahatnya tetap ada. Itu udah kerasukan setan.
minggu ini ada dokter ahli jiwa saya kawani. Ternyata banyak orang yang sudah sakit jiwa. Kalau merencanakan yang jahat itu juga sudah sakit jiwa. Ngebut itu sakit jiwa. Kenapa ngebut itu sakit jiwa? Kalau nggak sakit jiwanya Pak, nggak mungkin dia kebut. Pasti dia takut mati. Jadi siapa yang ngebut-ngebut naik kereta itu sebenarnya gangguan jiwa. Siapa yang pulang pagi itu katanya pulang pagi begadang itu sakit jiwa itu. Kalau waras pikirannya ngapain dia sampai pagi? Pasti jam 10 pulang dari tempat kawan udah balik. Kalau sampai pagi mabuk pula katanya itu sakit jiwa. Kalau nggak sakit terganggu jiwanya nggak mungkin dia mabuk. Termasuk juga katanya merokok itu gangguan kejiwaan. Kemarin udah pernah itu saya khotbahkan ya. Coba kasih sama siapa rokok mau apa enggak? Coba nanti pulang dari sini si ganda ambil dulu yang di apa itu ganda. Karena ada di situ saya lihat disorot-sorotkan satu bungkus lagi di situ. Coba kasih sama siapa mau enggak siapa? Kau bujuk pun siapa enggak mau itu. Yo, ya itu kan malas dia. Ya. Kemudian katanya marah-marah itu gangguan kejiwaan. Ya marah-marah itu gangguan kejiwaan, cuma kadarnya sedikit ya kan. Banyak ibaratnya racun itu mungkin hanya 5%. Kalau nggak ada gangguan kejiwaan, ngapain dia marah-marah? Itu gangguan kejiwaan. Iya, nggak mungkin marah kalau nggak ada terganggu jiwanya. Betul juga saya pikir. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa katanya? Pemerintah. Lalu saja roh-roh jahat di udara. Ini yang nggak kelihatan ini. Iblis itu datang ke hati kita, asik merusak aja kerjanya. Ini aja kita buat, biar gini dia, ya kan? Biasanya iblis itu paling pompa daripada manusia. Iblis sama iblis nggak pernah bertengkar. Tapi pendeta sama pendeta pernah bertengkar. Itulah hebatnya iblis, dia pompa. Lihatlah kalau ada rencana jahat 2 orang, pompa ini. Kenikmatan orang itu pun saling mengerti. Hanya begini kan itu udah banyak tahu, udah tahu karena satu hati. Pendeta paling payah satu hati. Kalau dulu masih ada ya gereja mana itu yang bertengkar. Pernah saudara baca di Alkitab bahwasanya iblis yang satu tersinggung gara-gara iblis yang lain. Gak ada itu. Iblis itu saling memaafkan, saling mendukung. Gak pernah itu dendam dengan iblis yang lain. Kalau pendeta hamba Tuhan masih ada itu. Iblis itu hebat loh, rapi, tersusun rapi dia. Dia masuk ke hati orang tanpa tidak disadari oleh orang yang dimasukinya. Maka dipakailah jiwanya untuk merusak, merencanakan yang jahat. Ya, pernah dengar, kecuali di film apa itu iblis sama iblis bertengkar. Ya, pendeta sama pendeta sering sampai begaduh dia di YouTube. Untung saja ada surat PDI menyatakan stop pertengkaran. Besoknya keluar lagi YouTube saya, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kalau tidak, iblis kalau kita bertengkar, iblis semakin berdamai, paling kuat dia. Gini-gini mata dia ini. Hanya gini-gini dia bisa bertahu. Entah apa, ini udah tahu tidaknya. Kalau saya gini udah tahu masuk gua. Iya, misalnya atur dunia, atur Pak. Kalau si Mulis main, kita keren itu sih. Si Mulis saling memahami.
Nggak pernah itu pertengkaran iblis itu, nggak pernah itu. Dan iblis itu nggak pernah gagal untuk menggoda orang yang mau. Kalau aku, gue kuterkan kau, bodat kau, udah iblis nggak mau kau, saya bilang. Malah nggak masuk itu ke hati. Ke hati Gibi Marina 1 nggak masuk itu. Tapi ada satu yang disusuk. Karena ada gurunya, guru besarnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, terus ayat 13. Ya, kita baca ayat 13. Sama-sama, satu-satu, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata angin. Enggak ya? Senapan angin katakan enggak? Ya? Oh, saya pikir senapan angin. Kalau saya enggak salah membaca. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, enggak senjata api. Kalau kau ambil senjata api, kau tembak si ganda, ingatlah 15 menit kemudian borgol datang. Pakailah senjata Allah untuk melawan orang, karena Allah tidak akan pernah dipenjara. Puji Tuhan. Iya, jangan pinjam parang orang, kau cinta orang, habis itu penjara kau di sana. Nangis kau. Kamu 10 tahun. Kayak si Jema Pau, nggak cocok, seorangmu aja serak-serak kering. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Terus sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Makanya orang-orang benar itu berdiri harus tegak, berjalan juga harus mantap. Jangan saya kalau mengajar saya, hei sini, saya katakan kalau datang orang begini murid saya, mulai besok pakai rokam, saya katakan laki-laki kok jalannya gini. Kalau laki-laki berdiri, coba berdiri situ, gak boleh gini. Oh, iya, laki-laki berdiri kok separuh gini. Untung gak dibikin bunga, ya kan? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang apa? Kebenaran dan berbaju tirai apa? Keadilan. Itu senjata Allah. Di sini setelah saya baca-baca, ketapel pun nggak ada di sini. Ketapel, senapan angin, panah nggak ada. Panah beracun juga nggak ada. Ternyata Tuhan nggak pakai itu. Cuma kita aja nih. Kalau kita benci sama orang, kok kuiti gimana? Bijan jo kata ini, pas dari nama kata pinggul lain. Ya, sama Tuhan nggak dipakai. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan. Ada kasut. Kasut itu apa? Sepatu. Kamu dan kita semua harus memakai sepatu kerajinan. Katakan amin. Rela, rajin. Ya. Ini senjata Allah. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan apa? Injil damai sejahtera. Kamu sebagai pelayan harus apa? Rela. Kalau ada yang unek-unek sedikit, aduh yakinlah nggak ada itu, nggak ada itu. Kalau kamu menjadi pelayan ada sedikit, nggak ada. Karena Tuhan nggak mau hati yang bengkok. Tukang saja kayu yang bengkok pun nggak mau, apalagi Tuhan. Coba kasih siapa tukang di sini, kasih kayu yang bengkok itu nggak ngawinan. Ya, melayani Tuhan nggak ada. Kalau saudara lihat nanti, siapa pelayan Tuhan yang bengkok-bengkok itu gagal itu.
ya, harus rela, tulus, bersih, jujur, gak boleh neko-neko. Kalau sedikit saja pun itu itu ada di hati sambil melayani, aduh batal itu, nggak ada. Upah kita nggak ada. Ya, walaupun sudah pintar main musik, kalau ada sedikit pun di hatinya, nggak ada itu, nggak ada bermanfaat itu. Walaupun termasuk si Evan, termasuk saya, termasuk si dua, kalau sedikit ada kita mau belok, rencana jahat dalam melayani, dia nanti ujungnya kau sengsara. Iya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, apabila kita sudah pernah diinggapi Roh Kudus, Roh Kudus itu pergi, maka akan datang apa? Roh jahat, roh jahat. Maka roh jahat itu akan membawa lagi tujuh roh jahat untuk menghinggapi kita. Makanya Bapak Ibu perhatikan ini, siapa yang pernah melayani di sini, apabila dia murtad, dia berontak, yakinlah dia paling jahat nanti, dan dia akan bawa tujuh roh. Pernah saya katakan itu kan, kembalinya tujuh roh jahat. Karena roh Tuhan ada itu, aku udah pernah aku melayani, ada Tuhan itu, buktinya aku begini, nggak ada itu, akan gereja lain, pasti gitu nanti dia. Apalagi sudah pernah dipakai Tuhan. Makanya dalam melayani kita harus hidup rela. Kalau saudara rela melayani Tuhan, ingat kamu berhasil menjadi pelayan. Puji Tuhan. Yang paling rela di sini, saudara tahu paling hebat di sini si Mindu. Gak ada uangnya ini, sampai makan pun dia terancam. Tapi kalau melayani, tetap dia setia. Gak pernah ini makan ini. Aku tahu orang orang perempuan. Nah, pernah. Tengah bapak ada orang saya kira. Tapi ini yang paling hebat melayani. Saya bilang sama si Mindo, kalau kau tetap bersama dengan Opung, lihat Tuhan akan memberkatimu. Menang sohon di sini minum. Jadi berapa? Orang mau main proyektor, malas aku. Kalau pikir, aku aja yang main proyektor di rumah. Doa kalau dia mau main proyektor atau malas. Alat berjuang berbeda. Iya, harus rela. Siapa di sini mau diberkati Tuhan menjadi pelayan, harus rela betul-betul berkorban. Itu pasti akan jadi. Kalau sudah mulai ada sikit-sikit, gagal. Apapun dengan gagal. Ya, siapa ini pertama-tama di sini, aku yakin gak tahan dia melihat saya. Orang pertanyaan terus, dan mulai hidup jauh, masa ada di gereja ini orang lain, ya. Tapi karena dia bertahan, belajar, lihat ini, kalau ada sinoni udah jadi sintua dia. Sampai sintua Sido bilang begini, tahu ya tinggal sudah kau mau sintua mau rajin kok ini mana. Saya udah bilang sama si Evan, kalau ada sinoni kau akan diangkat jadi sintua. Ada pas sintua sampai sintua, nah itu terus udah. Tinggal semua isi karena nol tinggal. Kalau itu saya bangga melihat situasi dahulu di situ. Motivasinya luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, kita memberitakan Injil itu harus dengan kerelaan. Jangan mengikut Tuhan. Ada pada situasi sido mungkin digaji. Cuma bayangkan di situasi dulu dari Batu harus pelayani. Pernah saya gaji Pak Sintua, ada dari gereja ini gaji bulan Bapak? Enggak ada, karena pujian kita berkata apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Terus biar tanpa gaji, enggak bergaji.
Puji Tuhan, nggak ada Pak. Ini situasi nggak ada gajinya, si Eman juga nggak ada, si Sikap juga nggak ada gajinya, tapi punya berkah. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Saya dulu kalau nggak rela, bayangkan waktu saya mobil Ranger itu. Wah, kemana-mana mobil saya isi minyak, saya jemput pendeta, terlambat sedikit disenggaki lagi. Mau nunggu nanti karena mau bangun, tapi akan mau terlambat tahu. Iba pendeta orang terlambat benung orang nangis benung. Aduh Tuhan sih mama, tahan Tuhan, tahan senyum. Ibu mau pendeta almarhum, pendeta berubah, lu memang beruntung. Ewa memang pernah ingat terlambat Pak, om mana kesalahan bersembunyi. Tapi disitulah saya rupanya di tempat Tuhan. Kalau dulu mungkin saya berontak, saya nggak jadi pendeta, gagal di tengah jalan, masih di blender, sudah busuk duluan, nggak sempat jadi apa, lupis. Ya. Harus rela memberitakan Injil, walaupun tanpa gaji. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Periksa iman. Perhatikan ini, apapun yang menjadi keadaanmu, hapus saya Tuhan yang masuk dan laku 3 senari Tuhan suruh libatkan ada baik masuk. Amin. Ya. Sebab dengan periksa itu kamu akan menghadapkan semua panah dari si jahat, panah api dari si jahat. Ayat 17 saya paling enak ini, ayat 17. Ya, satu-satu ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata yang paling kuat di dalam hidup kita, senjata roh adalah firman Allah. Kalau saudara melekat firman di hati saudara, saudara tidak akan pernah merasakan kecewa mengikut Tuhan. Iya. Kenapa orang banyak kecewa? Karena dia apa namanya itu? Firman itu masih gini-gini dia. Belum dipegangnya gini, belum. Masih segini dia, megangnya segini. Kalau dipegang, ya tidak akan pernah saya lepas Tuhan. Sama seperti pergumulan siapa itu? Si Jakob yang bergumul kepada Tuhan, saling masuk aku berdua, saling berkati bahwa aku berdua, sampai Tuhan mematahkan apa namanya itu kaki daripada si Jakob keplego. Tapi disitulah Tuhan memberkati siapa? Jakob. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, apa yang harus kita doakan pada malam hari ini? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar roh Tuhan turun atas hidup kita semua. Puji Tuhan. Bisa hari ini, malam hari ini, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Terimalah ketopong daripada Roh Kudus. Katakan amin. Senjata dari Allah yang membentengi hidupmu. Kalau kita malam hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh, yakinlah dengan ketulusan hatimu, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, dan apapun yang engkau rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. Puji Tuhan. Sama-sama.